Selamat malam. Renungan kita pada malam hari ini berjudul Pergerakanmu Sekarang Akan Berarti. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa dalam surga, pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berikan kami hikmat kebijaksanaan dari surga sehingga kami dapat meneladaninya dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus, amin. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tertulis di dalam Ibrani 19 ayat 6. Tiap kali suatu ayat berkata supaya, itu mengajak peninjauan ayat-ayat sebelumnya untuk mencari sebabnya penulis mengatakan kesimpulan tersebut. Dalam buku Saksi Kebenaran edisi lama, terdapat 2 ukiran kayu yang menunjukkan hidup ini sebagai permainan melawan setan. Satu gambar menunjukkan seorang malaikat berdiri di belakang pemain untuk menolongnya mengalahkan lawannya. Gambar yang satu lagi menunjukkan bahwa setan menang, lalu malaikat tersebut pergi dengan lindangan air mata. Latar belakang pertarungan itu memperlihatkan berbagai hal lain yang memberi kesan bahwa pemain itu mungkin menang atau kalah. Ibrani pasal 13 menunjukkan bahwa ada juga ujian-ujian yang harus dihadapi. Tuhan menghendaki agar kita memindahkan biji mainan itu setelah meminta pertolongannya. Perjanjian baru menekankan pentingnya peranan hubungan dalam hidup orang-orang Kristen. Saudara-saudara kita memerlukan kasih kita. Hal ini memang sudah jelas bagi yang memahami cara hidup orang-orang Kristen. Akan tetapi tidak nyata di dalam perbuatan kita. Tuhan tidak dapat menolong kita jika memindahkan biji mata kita ke kotak yang bertanda mementingkan diri dan gelojoh. Jikalau rasa benar dan tidak peduli merajalela di dalam gereja, bagaimanakah kita dapat melayani tamu yang kebetulan ada? Bagaimana pula sekiranya tamu tersebut hendak menyampaikan pesan kepada kita, sekiranya Allah yang mengutusnya untuk melayani kita? Saudara tua kita dalam iman dan bahkan tamu melakukan perintah Allah demi kita. Hal ini mengajak agar kita sadar sehingga mengasihi, lemah lembut, dan suka mengampuni. Allah menggunakan mereka untuk menjangkau dan menuntun. Daftar hal-hal yang positif yang menunjukkan pertolongan Allah itu masih terus. Kita haruslah bersimpati terhadap mereka yang berada dalam kesusahan, seolah-olah kita pun menghadapi pencobaan tersebut. Tempatkanlah dirimu pada tempat mereka, dan turutlah menderita bersama mereka. Mengapa? Karena kemudian kita kelak mengetahui bahwa Allah itulah penolong kita. Yang harus dibuangkan orang Kristen dari dalam dirinya ialah ketamakan, baik itu masalah seks atau materi. Melakukan yang sebenarnya, ia tidak berhak membuat seseorang tidak berdaya pada akhir permainan tersebut. Penulis dengan cepat menuliskan 3 hal tentang Allah. Allah itu adalah api yang menghanguskan. Allah akan mengadili. Tuhanlah penolongku. Semua orang yang berharap padanya akan selalu menang karena pertolongannya. Ia seorang hakim, ya, tetapi ia rindu menolong. Janganlah lalai berdoa, doakanlah dirimu, bertemulah dalam sifat-sifat baik. Tingkatkanlah kemajuanmu, janganlah sabar dengan keadaan yang sama, dan janganlah mundur. Kejarlah kemenangan, kuatkanlah hatimu di dalam rohani. Testimony for the Church, jilid 1 halaman 600. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa dalam surga, pada saat ini kami telah membaca firman-Mu. Kiranya dari firman-Mu ini kami tidak akan lalai lagi dalam berdoa, sehingga iman kita bertumbuh di dalam diri kita masing-masing. Terima kasih Bapa, pada malam hari kami akan beristirahat. Kami mohon penjagaan-Mu sehingga kami dapat beristirahat dengan baik. Mohon ampun akan kesalahan dosa kami ya Bapa, di dalam nama Yesus, amin.